Kultum Bagda Jamaah Sholat Subuh oleh Ustadz Suratno SAG, Keistimewaan Umat Islam Bagian 2, liputan selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jamaah subuh rahimakumullah. Pertama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat, rahmat hidayahnya, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nyawa lagi, sehingga kita masih bisa meneruskan kehidupan setelah kita tadi semalam mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tadi sudah berdoa semua? Belum, berarti tadi barusan kalian berdoa. Setiap kita bangun disunahkan untuk membaca doa itu. Bapak Ibu dan anak-anakku rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan tadi didahului dengan sholat malam dan juga sholat fajar. Raqnatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar 2 rakaat itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian afdhalus sholawatu indallahi as-sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'ati. Sholat yang paling afdal itu adalah sholat subuh. Dan sholat subuh yang paling afdal adalah sholat subuh di hari Jumat dan dengan berjamaah. Jadi di antara sholat 5 waktu itu yang paling afdal sholat subuh, dan paling afdal lagi subuh di hari Jumat. Maka alhamdulillah, walaupun ini bukan hari Jumat, tapi sholat subuh berjamaah adalah luar biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi malam, bahwasanya keistimewaan kita menjadi orang Islam atau orang yang beriman. Yang pertama kemarin adalah kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah di antara miliatan manusia. Yang kedua, kita ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah karena keimanan dan keislaman kita. Kemudian keistimewaan kita sebagai orang Islam atau sebagai orang yang beriman yang ketiga adalah kita mempunyai kitab yang paling sempurna, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab satu-satunya kitab yang bisa menyelamatkan, bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah.
Tidak ada satu kitab yang lain selain Al-Quran yang bisa membawa kita ke surga. Maka kalian sudah berhari-hari tiap hari membaca Al-Quran. Itu insya Allah ketika kita mau membaca, mempelajari Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang-orang atau orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Itu keistimewaan kita. Maka bersemangatlah, berbahagialah kalian yang senantiasa dekat dan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, apa istimewanya kita menjadi umatnya Rasulullah, menjadi orang Islam atau orang yang beriman? Yaitu kita di hari kiamat nanti akan masuk surga paling awal. Kita itu umat yang terakhir, tapi nanti akan dimasukkan ke surga yang pertama. Rasulullah bersabda, Nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah. Wa nahnu awwaluma yadkhulul jannah. Kita ini, kata Rasul, ini umat yang terakhir, tapi nanti di hari kiamat yang pertama. Dan kita nanti, kata Rasul, orang-orang yang akan pertama kali masuk surga. Apa istimewa? Kita antrinya terakhir, tapi dipanggil masuk surga pertama. Bayangkan misalnya kalian antri sembako 1000 orang, kamu di paling belakang, tapi dipanggil paling pertama. Itu kalau bukan yang istimewa tidak mungkin. Padahal nanti manusia, seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia nanti terakhir dikumpulkan jadi satu, berapa triliun manusia. Tapi kita menjadi umatnya Rasulullah, insya Allah akan dipanggil yang pertama. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir, keistimewaan kita menjadi orang Islam atau menjadi orang yang beriman atau menjadi umatnya Rasulullah. Kita nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan nanti di hari kiamat, di hari yang penuh dengan huru hara, di hari yang sangat sulit, ketika itu Allah murka dengan murka yang sungguh-sungguh murka. Maka semua manusia dalam ketakutan, kemudian mereka mencari, ini bagaimana, ayo mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Dan Allah pun meniupkan rohnya sendiri kepadamu. Fasafa'na inda Rabbina. Untuk itu ya Adam, tolong kami dimintakan syafaat kepada Tuhan kami. Jawab Nabi Adam apa? Lastu hunakum. Aku tidak berhak memberikan syafaat kepadamu, karena aku pernah melanggar larangan Allah, yaitu makan buah khuldi. Coba sekarang kamu datangi Nabi Nuh. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diangkat oleh Allah. Maka fasafa'na inda Rabbina. Tolong aku dimintakan syafaat kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Jawab Nabi Nuh, lastu hunakum. Aku tidak berhak memberikan syafaat kepadamu,
karena aku sudah diberi satu doa yang ijabah dan sudah aku berikan kepada umatku ketika menyelamatkan dari banjir. Coba tolong kamu datanglah kepada Nabi Musa. Sesampainya kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau ada orang yang diajak bicara langsung kepada Allah. Maka berilah mintakan syafaat kepada kami ya Musa. Jawab Musa, sama lastu hunakum. Aku tidak berhak memberi syafaat kepadamu karena aku pernah memukul orang sampai meninggal dunia. Coba kamu sekarang datang kepada Nabi Isa. Setelah sampai kepada Nabi Isa pun jawabnya sama lastu hunakum. Aku tidak berhak memberikan syafaat kepadamu tanpa menyebutkan dosa atau kesalahannya. Coba sekarang kamu datang kepada Nabi Muhammad. Maka mereka umat Islam mendatangi Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau ada manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa, yang diampuni dosa sebelum dan sesudahnya, mintakan kami syafaat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sujud tersungkur di hadapan Allah. Allah berkata, bicaralah kamu akan didengar, mintalah kamu akan dikabulkan, dan mintalah syafaat maka kamu akan diberikan syafaat. Akhirnya Rasulullah pun diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Setiap orang yang di hatinya ada iman maka diselamatkan dari azab neraka. Itulah anak-anakku, dengan kita mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, menjadi umat Rasulullah, insya Allah kita nanti akan menjadi orang yang istimewa, yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.